Halo para pecinta dan penggemar fisika. Sekarang saya mau jelaskan mengenai fasor. Fasor atau fase vektor, atau bisa disebut juga vektor putar. Definisi fasor itu adalah vektor yang bisa memutar melawan putaran jarum jam. Jadi Anda bisa bayangkan ya, perputaran jarum jam itu bagaimana. Nah, ini melawan putaran jarum jam. Nah, persamaan tegangan, arus, maupun impedansi hambatan dalam AC, dalam tegangan bolak-balik, itu bisa dipandang sebagai fasor. Jadi kalau misalkan saya memiliki persamaan V sama dengan Vm sin omega T plus alfa, ini bisa saya katakan sebagai fasor V. Nah, fasor V ini memiliki nilai sebesar Vm. Jadi depannya nilai sin ini ya. Depannya sin itu adalah nilai dari fasornya. Berarti nilai maksimum tegangan itu adalah nilai fasor tegangannya. Sedangkan alfa itu adalah sudut yang dibentuk terhadap sumbu X positif kalau fasornya digambar dalam diagram fasor. Nah, jadi kalau begitu besarnya fasor I ini ditunjukkan oleh IM, sedangkan beta itu adalah sudut yang dibentuk terhadap sumbu X positif. Nah, sekarang kalau kita tulis dalam bentuk singkat, boleh ditulis gini, Vm sudut alfa. Yang bawah boleh tulis IM sudut beta. Nah, supaya tidak menghabiskan tinta ya, jadi penulisannya seperti ini, ngirit tinta begitu. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh ya, misalkan saya punya contoh persamaan tegangan seperti ini, 10 sinus omega T plus setengah Pi. Nah, saya punya persamaan arus 5 sinus omega T plus Pi per 6. Nah, seperti itu. Ini bisa ditulis 10 sudut setengah pi radian 90 derajat. Ini 5 sudut pi per 6 itu adalah 30 derajat. Nah, suatu fasor itu bisa digambar dalam bentuk diagram fasor. Nah, bagaimana ini kalau kita gambar fasornya? Gampang. Bikin salib sumbu Y, sumbu X gitu kan ya, dalam koordinat kartesius. Nah, 10 sudut 90, fasornya di mana? Jadi kita ngitung sudut positif dari sini, 0 ke sana. Nah, 90, berhenti di sini. Lah inilah fasor V. Panjangnya anak panah ini adalah 10 satuan. Ini 10 satuan. Yaitu fasor V. Kalau fasornya I panjangnya 5, ya kira-kira di sini I-nya. Nah, di situ. Di fasor I panjangnya anak panah 5, ini ke sini adalah 30 derajat ya. Sedangkan yang tadi V-nya itu adalah 90 derajat. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat di sini, ini kan fasornya memutar melawan putaran jarum jam. Berarti V ini di depan I. Bisa dikatakan dalam bahasa tegangan bolak-balik bahwa V itu mendahului I. Dengan beda fase berapa? Beda fasenya adalah 90 dikurangi 30. Jadi 60 derajat. Jadi V dikatakan leading terhadap I atau I-nya lagging terhadap V. Jadi ada istilah leading dan lagging dalam tegangan arus bolak-balik. Karena tegangan dan arus dalam tegangan arus bolak-balik itu tidak selalu sefase. Ya, bisa aja arusnya 0, tegangannya ada. Itu bisa terjadi tergantung rangkaian dalamnya mengandung komponen apa gitu ya. Nah, ini adalah contoh soal yang nomor 1 ya. Nah, sekarang supaya lebih jelas lagi tak kasih contoh soal yang nomor 2. Nah, ini soal nomor 2 ya. Saya punya persamaan tegangan 10 sin omega T, I-nya 5 sin omega T. Berarti V-nya bisa ditulis 10 sudut 0, I-nya bisa ditulis 5 sudut 0. Kalau digambar dalam diagram fasor seperti ini ya. I berimpit dengan sumbu X positif, V berimpit dengan sumbu X positif karena sama-sama memiliki fase 0. Nah, jadi panjangnya V itu 10, panjangnya I 5. Nah, V dan I berimpit itu berarti V dan I itu sefase. Artinya bahwa beda fasenya itu tidak ada. Jadi artinya di sini bahwa beda fasenya itu sama dengan 0. Makanya dikatakan sebagai sefase. Sama fasenya. Jadi sefase itu sebenarnya adalah pengertiannya minimum dan maksimum bersamaan. Ini sangat jelas sekali kalau digambar dalam diagram sinusoidal. Jadi yang vertikal misalnya VI, sedangkan yang horizontal itu waktu ya. Lihatlah pada titik 0, itu I-nya 0 ya, tapi V-nya juga ikut 0.
Jadi 0 secara bersamaan. Tapi kemudian seperempat periode berikutnya, ini seperempat periode ya. Kalau ini kan setengah periode, ini satu periode. Jadi seperempat periode kemudian, nah I-nya itu maksimum, yang merah ya, maksimum. Sedangkan V-nya bagaimana? Ikut maksimum, jadi dia 0 bersamaan, maksimum juga bersamaan. Minimum bersamaan, maksimum bersamaan. Nah, itulah yang disebut sebagai sefase. Nah, tadi saya sudah mengatakan bahwa dalam rangkaian AC belum tentu tegangan dan arus itu sefase. Kadang-kadang juga memiliki perbedaan fase tertentu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai perkalian dan pembagian fasor. Jadi, fasor itu bisa dikalikan, bisa juga dibagi. Nah, bahkan bisa dijumlah, bisa dikurangi. Tapi untuk kali ini saya hanya membahas mengenai perkalian dan pembagian fasor saja. Nah, sekarang perhatikan ini ya. Kalau ada dua fasor, misalnya saya punya fasor V 10 sudut 90, I 5 sudut 30, ini bisa dikalikan. V kali I, saya kalikan seperti itu. Berarti ini 10 sudut 90, saya kalikan dengan 5 sudut 30 derajat. Nah, kalau mengalihkan fasor, bilangan di depan ini dikalikan biasa, jadi 50, tapi sudutnya itu dijumlah. Jadi kalau begitu ini 50, sudut berapa? 120 derajat. Mau kembali lagi ke fungsi sinus? Boleh ya, jadi seperti ini, 120 derajat. Seperti itu ya, itu kalau kita kembalikan ke fungsi sinusnya. Nah, sekarang kalau dibagi bagaimana? Kalau V saya bagi I, nah, V-nya itu 10 sudut 90 derajat. Saya bagi dengan 5 sudut 30. Berarti 10 bagi 5 biasa, 2. Tapi sudutnya itu dikurangi. Jadi 2 sudut 60 derajat. Nah, ini berarti berapa? 2. Sinus boleh dikembalikan lagi ke sini. 60 derajat. Atau boleh ditulis dalam bentuk radian. 60 derajat itu Pi dibagi dengan 3 radian. Seperti itu. It's very easy. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh penggunaan dari fasor dalam tegangan arus bolak-balik. Contoh soal nomor 1 ini ada dua sumber tegangan arus bolak-balik. V1, V2-nya sudah diketahui. 3 sin omega T dan 4 sin omega T plus setengah Pi radian. Jadi ini bisa ditulis 3 sudut 0. Nah, ini 4 sudut 90 derajat. Yang ditanyakan adalah berapa harga VAB efektif. Buat salib sumbu dulu seperti ini. V1 3 sudut 0 di sini ya. Nah, ini letak fasor V1. Ini 3 panjangnya anak panah. Terus kemudian V2-nya 90, berarti 4 di sini ya. Ini panjangnya anak panah 4. Nah, anggap semua satuan dalam SI ya. Berarti V-nya volt nanti. Terus kemudian ini adalah fasor V2. Jadi 3, 4 itu kan sebenarnya Vmax-nya ya. Nilai dari fasor itu Vmax-nya. Ini kalau kita cari resultannya bisa ini. Nah, resultannya ini adalah Vmax resultan. Nah, Vmax resultan. Jadi Vmax resultannya berapa? Ya bisa dihitung. Vmax resultan itu kan sama dengan akar. Ini 3 kuadrat, 4 kuadrat, berarti kan 5. Nah, tadi saya ngomong semua satuan SI ya, jadi satuannya adalah volt. Nah, kalau VAB efektif bagaimana? Ya sangat mudah, berarti VM resultan cukup Anda bagi dengan akar 2. Kenapa V efektif rumusnya seperti ini? Silakan lihat video saya ya. Masuk ke playlist, terus kemudian diklik aja tegangan dan arus efektif. Nah, ini berarti 5, saya bagi dengan akar 2. Berarti ini kan 2,5 akar 2 volt. Udah, selesai, gitu aja. It's very easy. Terus kemudian yang kedua. Nah, bagaimana mencari VAB-nya? Nah, persamaan VAB-nya nanti begini ya. Secara umum ditulis VM resultan dikalikan dengan sin omega T plus. Nah, ini misalnya sudutnya alfa. Sudut yang dibentuk VM resultan terhadap sumbu positif. Nah, alfanya kan bisa dicari. Ini coba perhatikan ya. Ini gampang sekali. Ini kan segitiga siku-siku di sini. Nah, yang ke atas itu 4, yang ini kan 3, berarti 5. Sudutnya yang di sini berapa? Ya pasti 53. Di sini berapa? 37. Jadi alfanya 53 dong. Ya, 53 derajat.
Jadi kalau begitu VM resultan itu 5 sinus ya kan. 2 pi per T kan omega itu ya. Ini 2 pi per T besar periode. Dihitung pada T kecil T besar periode ya. Dimasuki periode. Alfanya berapa? Ini 53 derajat. Nah seperti itu. Sekarang berarti saya dapat berapa? 5 sinus 2 pi kan. Ini 2 pi radian. 2 pi radian itu 360 derajat plus 53 derajat. Coba berapa ini? Ini kan sin 360 derajat plus 53. 360 derajatnya nggak usah dibaca. Karena sin itu berulang setiap 360. Jadi cukup dibaca sin 53. Sin 53 itu kan 4 per 5. 4 per 5 dikalikan 5. Berarti hasilnya adalah 4 volt. It's very easy problem. Ini saya kasih contoh lagi. Ini ada rangkaian RLC. Tegangan bolak-baliknya sesaatnya ini 12 sin omega T. Nah, terus kemudian R-nya di sini 1 ohm, sedangkan di sini ada induktor yang reaktansi induktifnya 2 ohm. Yang ditanyakan beda fase antara I1 dan I2. Nah, gimana caranya? Kita tahu bahwa R dengan XL itu paralel ya. Jadi kalau paralel itu tegangannya pasti sama. Jadi tegangan di R sama dengan tegangan di XL. Berapa itu? Ya ini, tegangan sumber. Ini kan nggak ada apa-apanya. Jadi tegangan pada R itu V, tegangan pada XL itu V. Jadi kalau kita mencari I1 gimana? Ya I1 itu V per Z1. Tapi Z1-nya itu apa? Di sini kan cuma R, gitu kan ya. Nah, sekarang coba ya, V-nya itu 12. Sudutnya berapa? Nggak ada, 0. Nah, ini R-nya berapa tadi? R-nya itu 1. Lah, sudutnya berapa? R. Lah, kalau kita lihat aja fasornya. Fasornya seperti ini ya. Nah, R itu di sini ke positif, XL. Nah, ini menunjuk langit-langit, XC menunjuk cacing di tanah. Jadi, R itu sudutnya 0. Kalau XL sudutnya 90 derajat, XC sudutnya berapa? Min 90. Jadi, kalau begitu, 1, R sudutnya berapa? 0. Jadi, kalau begitu ini 12. 0 kurangi 0 berapa? 0. Jadi, kalau membagi fasor sudutnya dikurangi ya. 0 kurangi 0 ya 0 lah ya. Oke, terus kemudian kalau mencari I2-nya gimana? Berarti V per Z2. V Z2-nya itu apa? Lagi cuma ada XL, ya kan? Nah, gitu. Jadi kalau begitu V-nya 12 sudut 0. Nah, sedangkan XL-nya itu 2. Sudutnya berapa XL? Ya, ke sana. XL itu sudutnya adalah 90 derajat. 12 bagi 2, 6. Sudut 0 dikurangi 90 berarti min 90. Nah, kalau tanya beda fase ya, beda fase I1 dan I2 ya ini perbedaan sudut ini, selisih sudutnya 0 dikurangi min 90 derajat berarti 90 derajat atau setengah pi radian. It's very easy problem ya. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan yang B. Arus yang terbaca ampere meter. Kalau arus yang terbaca ampere meter ya pasti arus efektif ya. Jadi arus efektif itu adalah V efektif dibagi impedansi. Tapi impedansinya kan belum ada di sini. Kita cari ya. Coba R dengan XL itu di paralel. Kita gambar fasornya dulu. Ini paralel ya. Paralel. Jadi R itu di sini, tapi dibalik ya, seper R karena paralel. XL-nya itu di atas ini ya. XL menunjuk langit-langit tapi dibalik seper XL. Nah, ini ada resultan seper R dengan XL. Itu namanya seper Z. Nah, seper Z itu sering diberi simbol Y yang disebut sebagai admitansi gitu ya. Oke, sekarang ayo kita cari ya. Berarti kan seper Z itu kan akar. Lihat ya resultan cara vektor. Seper R kuadrat ditambah seper XL kuadrat seperti itu. Jadi akar 1 kuadrat seper XL kuadrat berarti 2 kuadrat. Berarti ini kan 1 ditambah seperempat. Itu berarti akar 5/4. Ya kan? Jadi kalau Z-nya yang saya cari berarti ya akar 4/5. Berarti 2 per akar 5. Satuannya adalah ohm. Nah, sudah ketemu kan impedansinya? Kalau mencari I efektif yang dibaca ampere meter, ya berarti V efektif kita bagi dengan Z.
Padahal V efektif itu apa? Kan VM dibagi dengan akar 2 kali Z gitu ya. VM-nya kan ini. Nah, ini 12 dibagi dengan akar 2, Z-nya ini tadi. Z-nya itu 2 per akar 5. Nah, perhatikan ya, 12 bagi akar 2 itu kan 6 akar 2 dikalikan akar 5 per 2. Jadi kalau begitu hasilnya adalah 3 akar 10. Satuannya adalah ampere. Nah, itulah arus efektif yang dibaca oleh ampere meter. It's very easy problem, not complicated.